Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10 ilmu alamiah dasar. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menerima materi hari ini dengan baik. Oke, kita akan membahas mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, kita lihat dulu pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alam, misal tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan adalah sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam dan sekitarnya. Kita lihat klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik. SDA hayati atau biotik adalah SDA yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya rotan, daging, mikroorganisme, dan lain-lain. Dan yang kedua ada SDA nirhayati atau abiotik. Merupakan SDA yang berasal dari benda yang tak hidup. Contohnya bebatuan, barang tambang, dan lain-lain. Kemudian SDA berdasarkan sifat pembaharuannya. Ada SDA yang dapat diperbaharui, yaitu SDA yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contoh tumbuh-tumbuhan, hasil hutan, dan lain-lain. Yang kedua ada SDA yang tidak dapat diperbaharui. SDA ini tidak dapat didaur ulang, bersifat sekali pakai dan tidak dapat dilestarikan. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada SDA yang tidak terbatas atau unlimited. SDA ini jumlahnya tidak terbatas sehingga tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama. Contohnya air, udara, tanah. Ada lagi SDA berdasarkan penggunaannya. SDA penghasil bahan baku merupakan SDA yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda baru sehingga nilai gunanya bertambah. Contoh hasil tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dan lain-lain. Ada lagi SDA penghasil energi, merupakan SDA yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di bumi. Contoh minyak bumi, panas bumi, gas alam, dan lain-lain. Kita lihat konservasi, preservasi, dan pengelolaan lingkungan. Pengertian pengelolaan lingkungan tercantum dalam pasal 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatakan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Terdapat kata pemanfaatan dan pemeliharaan. Hal ini berhubungan dengan pengertian konservasi yang diartikan sebagai penggunaan secara bijak dan pandangan masa depan. Sehingga konservasi merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam meliputi pengelolaan air, tanah, udara, sumber daya hayati, dan laut. Adapun di sini Ibu tidak akan menjelaskan pengelolaan sumber daya alam ini secara rinci, namun Ibu akan memberikan kepada saudara semua tugas mengenai pengelolaan SDA ini. Yang pertama, pengelolaan SDA air meliputi metode dasar pengelolaan air, sikap-sikap untuk penghematan air. Yang kedua, pengelolaan tanah meliputi fungsi tanah, usaha yang dilakukan agar tanah tidak rusak, apa itu reklamasi tanah, serta upaya penghematan bahan mineral dan tambang. Yang ketiga, pengelolaan udara meliputi komposisi udara dan upaya pengendalian kebersihan udara. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam hayati meliputi pengolahan SDA hayati dan pengelolaan hutan. Dan yang terakhir, pengelolaan laut.
Semua itu saudara bikin di dalam kertas double folio, kemudian dikumpul pada minggu depan. Search yang dikumpul adalah link Google Drive-nya. Jadi tulisan tugasnya merupakan tulis tangan, jadi tidak ada kemungkinan bekerja dengan cepat karena copy paste dari Google, tapi Anda tulis tangan sendiri, Anda foto, masukkan ke Google Drive dan share linknya ke kolom tugas minggu depan. Selanjutnya kita lihat masalah kependudukan dan pengelolaan SDA. Ada banyak sekali masalah kependudukan dan pengelolaan SDA. Namun di sini kita akan membahas bagaimana upaya untuk mengurangi masalah tersebut. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan diantaranya, yang pertama kita lakukan pengurangan konsumsi daging hewan ternak besar seperti sapi dan dapat diganti dengan ikan laut, hewan ternak kecil seperti ayam, telur, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang kedua, bisa mengganti konsumsi lemak hewani atau mentega dengan lemak tumbuhan atau margarin. Yang ketiga, lebih mengutamakan mengkonsumsi protein nabati dibandingkan protein hewani. Serta yang terakhir, pupuk hanya diberikan kepada tanaman yang dapat dipanen hasilnya sebagai penghasil pangan. Demikianlah materinya hari ini. Silakan dipahami lagi dengan memutar video ini secara berulang. Untuk lebih jelasnya, apabila ada pertanyaan boleh dilakukan tanya jawab di grup. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.